mendampingi klien saya dalam memenuhi undangan klarifikasi atas laporan klien saya pada tanggal 10 Juli kemarin ya. Tadi klien saya menjawab 11 pertanyaan dari para penyelidik ya. Adapun ancaman atau apa yang kita laporkan adalah pasal 335 KUHP dan juga pasal 29 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi tentang ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Seperti itu. Tadi klien saya datang sekitar jam 4 ya, jam 4 sore dan baru selesai di klarifikasi. Seperti itu. Oke, 11 pertanyaan seputar apa aja sih? Ya tentunya mengenai hal-hal yang tadi dilaporkan, tapi saya di sini tidak mau membahas mengenai pokok-pokok perkara terlalu jauh ya, karena ini kan masih dalam kapasitasnya undangan klarifikasi, masih dalam penyelidikan, seperti itu. Oke, Dam, apa sih tujuan lu melaporkan Jering sendiri, Dam? Karena kan sebelumnya Jering pernah dilaporkan juga kan, gitu. Ya. Dan sekarang Jering dilaporkan lagi. Kenapa alasan lu melaporkan Jering? Alasan melaporkan karena saya sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melaporkan segala sesuatu yang menurut kita itu, yang menurut saya pribadi ini suatu tindak ancaman. Nah, maka dari itu saya tidak mau berandai-andai kasus ini seperti apa. Saya mengikuti prosedur sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Paling segitu aja. Nggak mau terlalu banyak andai-andai aja. Oke, Ci, sesuai instruksi Kapolri kan untuk ITE sendiri sebenarnya harus ada perdamaian gitu loh. Ya kan? Apakah sudah ada terjadi perdamaian antara Adam sama Jering itu sendiri? Ya tentunya kan itu mengenai SE Kapolri ya, yang baru disahkan pada tanggal 19 Februari 2021 kemarin ya. Tentunya dalam laporan itu kan nantinya sekarang ini kan masih tahap klarifikasi atas laporan, masih tahap penyelidikan, dan tadi juga udah diperiksa saksi-saksi dan alat bukti. Nah nantinya biarkan saja proses berjalan semestinya gitu. Untuk nanti perdamaian atau segala macamnya kan nanti akan berlanjut sesuai dengan bukti-bukti dan yang lain gitu. Itu. Tapi Adam sendiri nantinya kan kalau nggak salah dari pihak kepolisian juga akan memediasikan ya Bang ya dalam prosesnya nanti gitu. Dan Adam sendiri tuh siap nggak sih buat maksudnya dipertemukan langsung atau mungkin virtual gitu kalau misalkan Jering tidak bisa didatangkan ke Jakarta gitu, Dam? Kalau dari saya pribadi untuk masalah bertemu dengan Jering atau siap atau tidaknya sudah pasti siap. Yang pasti untuk saat ini, kalau saya pribadi menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Mungkin nanti ini ada undangan klarifikasi untuk terlapor, saudara IGA alias JRX. Semoga saudara IGA ataupun JRX yang saya laporkan bisa hadir ke Jakarta untuk memenuhi undangan klarifikasi itu. Apa sih motivasinya, Dam? Ya. Melaporkan Jering sendiri, Dam? Kenapa? Apa motivasi melaporkan Jering, Dam? Sebagai ini aja, sebagai warga negara yang tadi saya bilang, saya memakai hak saya untuk melaporkan tindakan yang menurut saya ini pengancaman kepada saya. Berarti emang ada merasa terancam gitu dengan ucapan-ucapan Jering? Jelas merasa terancam karena memang dari kronologi awalnya juga saya sudah bingung kenapa saya bisa dimaki-maki dan kenapa saya bisa dituduhkan menghilangkan akun Instagram dari saudara IGA alias JR. Dan katanya juga soal istri dari Jering sendiri sudah minta maaf. Iya, sudah meminta maaf, Dam. Iya betul, jadi dari istri saudara IGA alias JR sudah meminta maaf dan memohon untuk melakukan perdamaian. Maka dari itu sebelum saya memutuskan laporan, saya sudah melakukan mediasi. Tapi mediasi ini ditolak karena saya memberikan syarat yang bersangkutan harus membuat video ke publik untuk meminta maaf kepada saya dan publik karena memang sudah menyebarkan dan menepis isu-isu yang membuat resah masyarakat lah mengenai COVID-19. Berarti karena tidak adanya video tersebut, akhirnya lu melaporkan JRX? Iya betul. Karena memang syarat yang saya ajukan untuk mediasi ini benar-benar ditolak dan malah saya ditantang untuk tanding hukum. Gitu. Dan perlu saya tambahkan di sini, klien saya tidak ada meminta sejumlah uang atau meminta yang menurut saya masih dalam batas-batas wajar ya, meminta video permintaan maaf dan saling memaafkan di media aja, seperti itu. Tidak ada transaksional, seperti itu.
Bang, mungkin sedikit bukti apa Bang yang tadi dilampirkan di Bukti atas? apa yang dilampirkan tadi? Ya tentunya bukti-bukti rekaman lah, bukti rekaman yang diduga ancaman gitu. Dan bukti-bukti ya banyak lah, ada WA, ada apa, seperti itu sih. Cuman saya nggak mau menjabarkan terlalu rinci karena ini kan masih klarifikasi juga. Biarkan tim penyelidik Polda Metro Jaya bekerja, dan kita sangat percaya dengan tim penyelidik dan penyidik Polda Metro Jaya. Itu ibaratnya masih terus lanjut ya Bang ya, jalur hukum ya. Ya, karena ini sudah ranahnya kan sudah terjadinya laporan, tentunya kita menyerahkan kepada tim kepolisian mengenai prosesnya seperti itu. Dam, Jering sendiri udah komunikasi belum sama lu Dam? By phone langsung gitu atau apa? Jadi begini, sebelum pelaporan ataupun sesudah laporan, baru banget kemarin sekitar jam 11 sampai 12 siang, Jering ada telepon ke saya dan tidak saya angkat. Karena memang ketika saya sudah membuat laporan, saya tidak akan membuka komunikasi lagi kepada pihak terlapor maupun istrinya. Jadi saya tegas di sini, saya tegaskan, saya sudah melakukan laporan, saya tidak akan mencabut laporan, saya akan ikuti proses ini semua dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait. Berarti tetap ngotot untuk memenjarakan Jering? Kalau untuk hal itu saya tidak bisa berbicara, intinya saya mengikuti prosedur aja, dan yang paling saya tegaskan, saya tidak akan mencabut laporan dengan alasan apapun. Oke, sip. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.